Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang save and rescue korban kecelakaan laut di perairan Oki, Sumatera Selatan. Cek kesiapan unsur dalam beroperasi, KRI Todak 631 laksanakan uji Glagaspur tingkat 2. Luck is what happens when preparations meets opportunity. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Sabtu 26 Maret 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Raid demolisi Korps Pasukan Katak TNI Angkatan Laut berhasil lumpuhkan kekuatan musuh di Pulau Damar. Komandan Pusat Komando Pasukan Katak, Laksma TNI Yudi Bramantio NS, usai menggelar briefing operasi kemudian 3 tim serbu pasukan khusus Koarmada 1 atau Satkopaska bergerak menggunakan Sea Rider dari kapal markas KRI Semarang 594 dan melaksanakan penyerbuan secara cepat menuju daerah musuh di Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Tim Alpha dipimpin oleh Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Dadi Hartanto. Tim Bravo dipimpin oleh Pangku Armada 1, Laksda TNI Arsyad Abdullah. Dan tim Charlie dipimpin oleh Pangku Armada 3, Laksda TNI Irfansyah. Dalam proses penyerbuan, ketiga tim mendapatkan serangan tak terduga dari musuh sebelum memantai. Penyerangan itu direspon dengan sigap oleh tim dengan menggunakan manuver serta membalas tembakan serangan musuh, hingga akhirnya kekuatan musuh di pantai dapat dinetralisir sepenuhnya. Usai raid demolisi penghancuran fasilitas musuh di Pulau Damar, Kopaska memberikan penghargaan brevet sebagai warga kehormatan Kopaska kepada ketiga pimpinan tim serbu Kopaska tersebut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang save and rescue korban kecelakaan laut di perairan Oki, Sumatera Selatan. Lanal Palembang melaksanakan save and rescue kecelakaan air yang terjadi di perairan alur Muara Sugian Ogan Komering, Ilir, Sumatera Selatan. Menurut Komandan Lanal Palembang Kolonel Laut Pelaut Widyo Sasongko, kejadian berawal saat tugboat TNL bertolak dari dermaga PT Oki Pulp Sungai Baung berlayar menuju Pontianak. Tiba-tiba perahu getek yang tengah melintas mengalami kerusakan mesin sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Penumpang kapal tugboat langsung menceburkan diri ke laut. Mendapat informasi, Lanal Palembang langsung mengerahkan Patkamla Sriwijaya untuk melaksanakan save and rescue. Hingga berita ini diturunkan, pihak Lanal Palembang bersama aparat terkait masih melakukan pencarian terhadap korban yang berjumlah 2 orang warga desa Rejosari, Muara Sugian, Ogan Komering, Ilir, Sumatera Selatan. Bangkitkan naluri tempur. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan laksanakan lintas medan. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan melaksanakan lintas medan atau limed dengan jarak tempuh 10 km untuk membangkitkan naluri tempur sebagai prajurit matra laut di sekitar Desa Sai Apung sampai markas Komando Lanal Tanjung Balai Asahan. Menurut dan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelaut Aan Pranatua Sebayang, kegiatan lintas medan merupakan salah satu bentuk implementasi dari pembinaan satuan atau BINSAT untuk mengasah kemampuan prajurit agar selalu terjaga kesiapan fisik dan skillnya dalam rangka menghadapi tugas-tugas ke depan yang semakin kompleks dan heterogen. Cek kesiapan unsur dalam beroperasi, KRI Todak 631 laksanakan uji Glagaspur tingkat 2. Kapal perang Koarmada 1 KRI Todak 631 melaksanakan latihan gladi tugas tempur atau Glagaspur tingkat 2 atau L2 yang berlangsung di Laut Jawa. Latihan ini mendatangkan tim penguji dari Komando Latihan Koarmada 1. Sebelumnya KRI Todak 631 dinyatakan lulus Glagaspur tingkat 1. Beberapa saat lalu dilanjutkan dengan uji terampil tingkat 2 yang dilaksanakan dengan berlayar dengan materi seperti peran persiapan kapal berlayar dan bertempur hingga kapal melaksanakan proses sandar maupun lego jangkar serta peran-peran lainnya. Latihan Glagaspur tingkat 2 bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan personel serta pendukungnya termasuk Komando Pengendalian
pengendaliannya saat kapal berlayar secara individu. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan personel secara perorang maupun sebagai tim atau kelompok, sehingga pada saatnya akan meningkatkan kemantapan komando dan pengendalian pos-pos tempur sesuai prosedur secara tepat. Ketua Umum Jalasnastri resmikan pembentukan gabungan Jalasnastri Armada Republik Indonesia. Ketua Umum Jalasnastri Nyonya Vero Yudo Margono meresmikan pembentukan dan pengangkatan Ketua Gabungan Jalasnastri Armada Republik Indonesia yang diketuai oleh Nyonya Ita Agung Prasetyawan di Gedung Nanggala Koarmada Republik Indonesia, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pengangkatan Ketua Gabungan Jalasnastri Armada Republik Indonesia memiliki makna penting sebagai bagian dari dinamika validasi organisasi TNI Angkatan Laut seiring dengan semakin meningkatnya tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut dalam menegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Prajurit Satlin Lamil II menggelar rapat anggota pertanggungjawaban Primkopal tahun buku 2021. Primkopal sebagai badan usaha koperasi dituntut untuk lebih profesional dan lebih mandiri dalam melayani segala kebutuhan anggota sehingga kesejahteraan itu bisa dirasakan anggota beserta keluarganya. Demikian disampaikan Komandan Satlin Lamil II Surabaya, Kolonel Laut Pelaut M. Nizarudin saat membuka rapat anggota pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi Satlin Lamil II tahun buku 2021 di Gedung Laut Banda Marseling Area Markas Komando Satlin Lamil II Surabaya. Kegiatan yang juga diisi dengan pelantikan dan sumpah jabatan pengawas dan sekretaris pengawas tahun 2022 ini merupakan agenda tahunan untuk menilai pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu, serta menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang akan datang. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Weva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.